Mereka semua diberi nama oleh Cagalli, yaitu Clayman, Tears, dan Footman. Dari penciptaan para badutnya, dia mengetahui fakta bahwa para undead elf yang dia ciptakan tidak buruk rupa seperti dirinya. Dengan kata lain, Jahil atau ayahnya Cagalli sengaja membuat Cagalli buruk rupa demi membuat Cagalli menderita. Penampilan Cagalli merupakan hasil dari kutukan dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Untuk menghibur tuannya, para badut-badut Cagalli berusaha menutupi luka hati Cagalli. Mereka memahami penderitaan tuannya dan menyembunyikan muka atau wajah mereka dengan topeng. Dengan hal itu, mereka berbagi penderitaan yang sama. Dan kini, Cagalli tidak sendirian. Harapan untuk hidup Cagalli pun tumbuh di dalam jiwanya. Cagalli beserta para anak buahnya berusaha mengumpulkan seluruh elf dari berbagai tempat. Awalnya Cagalli optimis akan membangun negara yang dimana dia bisa bersama para badutnya bahagia. Namun semua itu tak akan terwujud karena saat itu Chaos Dragon menyerang. Akibat serangan itu, semua elf berubah menjadi Dark Elf karena kutukan. Cagalli dan anak buahnya mampu menahan kutukan itu karena mereka adalah Undead Elf. Jadi tidak terkena dampak kutukannya. Tapi Cagalli and the King berpura-pura seolah-olah juga terkena dampaknya. Namun muncul perasaan benci dalam diri Cagalli bahwa mereka tahu jika mereka berbeda dengan para elf yang lain. Cagalli dan para anak buahnya pun memutuskan untuk pergi dan mengembara dan menemukan tempat berlindung bagi mereka yang aman. Namun tiba-tiba Cagalli rindu dengan tanah airnya lagi. Cagalli pun memutuskan untuk kembali ke sana. Kota tanah air Cagalli emang musnah, tapi masih bersinar dalam ingatan Cagalli. Di tengah perjalanan, Cagalli bertemu seorang pria, Sang Chosen Hero, bersama Sarion Grimwald. Di situ, Sarion hanya bisa terbaring di tanah karena dia terluka parah. Dan sekarang diketahui Sarion sekarat karena telah bertarung dengan Chaos Dragon. Nafas Sarion mulai terengah-engah. Sarion menitipkan pesan terakhirnya kepada Cagalli. Sarion ingin Cagalli menyebarkan rumornya jika dia telah mengalahkan Chaos Dragon. Cagalli pun melepaskan topengnya dan mengatakan kepada Sarion, "Aku bisa menolongmu dari kematian. Dengan cara ini mungkin akan berhasil dan kau masih bisa bertahan hidup. Tapi resikonya kau hilang ingatan dan memiliki wajah yang rusak sepertiku. Apakah kau masih menerima tawaran ini?" Sarion yang melihat wajah jelek Cagalli tersenyum. "Ide bagus. Jika aku mati di sini, Sylvia pasti akan membunuhku." Sarion pun selamat dan menjadi undead yang kita kenal selama ini dengan nama Laples. Sejak saat itu, Cagalli atau pada saat itu disebut Khazarim memperluas kekuasaannya sebagai Demon Lord Khazarim. Khazarim juga merekomendasikan supaya Carion dan Frey menjadi Demon Lord. Dan pada waktu itu, mereka juga sudah membentuk aliansi. Cagalli yang sudah terkenal lantas mendengar sebuah berita di Instagram, TikTok, YouTube jika ada seorang pria cantik dengan menyebut dirinya Demon Lord Leon. Melihat Leon yang memiliki rupa cantik meskipun pria, Cagalli cemburu karena dia buruk rupa, tidak seperti Leon. Tanpa pikir panjang, Cagalli pun menantang dan menyerang Leon tanpa mempertimbangkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Dan akibatnya Cagalli mati dan kehilangan tubuhnya karena serangan dari Leon. Dan yang tersisa hanyalah tubuh spiritualnya, atau jika kalian bingung, kita sebut aja Roh. Roh Cagalli pun memanggil orang dari dunia lain dengan niat Cagalli dapat mengambil tubuh orang yang dia panggil. Namun harapan itu pupus lagi. Cagalli gagal mengambil tubuh orang yang dia panggil. Cagalli merengek sedih dan menangis karena kegagalannya. Namun pria yang dia panggil itu, yang bernama Yuki, menawarkan Cagalli untuk beristirahat dalam tubuh Yuki. Beberapa tahun setelah itu, Yuki dan Cagalli bertemu dengan seseorang yang menghalangi rencana mereka. Orang yang menghalangi itu bernama Mariabel Rousseau. Bagi mereka berdua, Mariabel adalah penghalang yang harus mereka singkirkan. Namun masalah mereka bukan sampai di Mariabel saja. Beberapa tahun kemudian muncul Slam misterius yang kini kita kenal dengan Demon Lord Rimuru. Lalu di saat itu, Cagalli diberikan tubuh oleh Yuki, tubuh homunculus. Dan kini Cagalli sudah menjadi wanita yang seksi dan montok guys. Karena Cagalli sudah mendapatkan bentuk fisik, dia balas dendam dengan memakan makanan yang selama ini tidak bisa dia makan. Dan tentu saja sambil bercanda dengan para badutnya yang selama ini dia rindukan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena tersebar berita jika Clayman telah mati. Dari kejadian itu Cagalli emosi, tapi Cagalli pun menyadari harus bisa menaklukkan dunia agar bisa melindungi orang-orang yang mereka cintai dan melindungi kebahagiaan mereka juga. Cagalli dan Yuki beserta para badutnya melanjutkan ambisi mereka untuk menguasai dunia. Setelah kekalahan Mariabel yang sudah kita bahas di light novel sebelumnya, mereka pun menuju ke Kekaisaran. Namun nyatanya mereka dikendalikan oleh Kondo. Dan rencana kudeta mereka di Kekaisaran Timur itu pun otomatis gagal. Yuki yang masih dikendalikan membuat ambisi Cagalli semakin meningkat dan membuatnya ingin segera bangkit dari mimpinya. Meskipun hatinya telah hancur karena rencana menguasai dunia gagal total, tapi Cagalli tidak menyerah dan dia pun bangkit kembali. Cagalli meninggalkan tubuh rapuh homunculus miliknya dan mendapatkan tubuh baru Undead Elf. Dengan demikian, ke-9 Undead Elf telah lahir. Saat Cagalli terbangun, dia melihat Filwe membawa Filzad dan Filwe ingin mengambil Dragon Vector dari Filzad.
Tapi sebelum itu, Michael memanggil Army of Angel Armageddon untuk ditanamkan pada Cagalli dan yang lainnya. Kini Cagalli beserta anak buahnya yang telah dimasukkan Serapin dalam diri mereka menjadi sangat kuat. Dan seperti itulah 5 bulan telah berlalu semenjak Cagalli datang di Heavenly Star Place. Tepat hari ini, banyak para malaikat datang berkumpul untuk menyambut kebangkitan Michael dari tidurnya. Di situ Cagalli melihat para malaikat yang hadir. 1000 malaikat Dominion, 3000 malaikat Virtue, 6000 malaikat Power. Bagi Cagalli, jumlah segitu nggak akan bisa melawan para Demon Lord Octagram. Gumaman Cagalli direspon Dino. Dino juga setuju, bahkan dirinya juga ngerasa tidak akan bisa mengalahkan salah satu Demon Lord Octagram. Sontak Cagalli kaget dengar Dino tiba-tiba menyauti ucapannya. Dengan berbisik penuh gairah, Cagalli bertanya kepada Dino, "Ngomong-ngomong, aku baru tahu jika kau Dino bekerja di bawah perintah Filwe sama." Tanpa basa-basi, Dino menjawab, jika dia bukan bawahan Filwe. Dino menjelaskan jika dia adalah pengamat dengan tujuan memantau bumi. Dino, Pico, dan Gracia adalah Fallen Angel yang sengaja dikirim Veldanava ke bumi untuk memantau umat manusia. Namun sekarang Veldanava belum kembali, jadi Dino tidak bisa melaporkan semua yang dia ketahui. Lantas Cagalli bertanya jika Dino bukan bawahan Filwe, mengapa Dino mau menuruti permintaan Filwe saat menyerang Rimuru? Dengan tersenyum, Gracia menjawab jika Dino tidak bisa menolak permintaan Filwe karena Dino punya utang budi sama Filwe. Pico juga menambahkan jika karena hal itu Dino tidak bisa lagi kembali ke markas Rimuru, jadinya dia terpaksa di sini untuk mengikuti Michael sama. Sontak Cagalli berkata, Nani? Cagalli tidak percaya jika Dino mengikuti Michael karena tidak punya alasan mau kemana lagi. Jadi ceritanya cuy, Dino itu gabut aja jadi ikut Michael gitu cuy. Mau balik ke Rimuru malu lah habis nyerang labirin. Cagalli mengganti topik pembicaraan. Jadi seperti apa Demon Lord Rimuru? Aku punya dendam padanya karena telah membunuh Clayman. Dan jika ada kesempatan, aku ingin membalasnya. Di sini Cagalli berpura-pura dendam kepada Rimuru, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Cagalli udah tahu jika sebenarnya Clayman dikendalikan oleh Kondo, dan yang mengendalikan Kondo adalah Michael. Jadi sebenarnya dendam Cagalli ini tertuju pada Michael yang telah menyebabkan kematian Clayman. Dino mengatakan jika bawahan Rimuru saja sudah merepotkan, terutama Zekion. Cagalli tanya apakah dia sekuat itu. Dino menjawab, gini ya, kekuatannya itu nggak ngotak kayak alien gitu anjing. Dan Zekion adalah yang terkuat dari semua dewa labirin di Tempest. Tiba-tiba di situ Vega ikut nimbrung dalam pembicaraan. Vega berkata, jangan khawatir, aku sendiri yang akan menghancurkan Zekion untukmu. Cagalli dan Dino menghela nafas panjang melihat kebutuhan Vega yang masih aja nggak ada obat. Dino menegaskan untuk hati-hati jika mereka menemui Majin berbentuk serangga di labirin. Mendengar ucapan Dino, Zelanus tertarik. Ceritakan lebih banyak lagi Dino. Dino mengatakan jika para Majin serangga itu melindungi Rimuru semenjak Rimuru belum menjadi Demon Lord. Entah kenapa Zelanus ketika tidak tertarik lagi dengan cerita Dino. Di situ Cagalli membayangkan jika perang yang akan terjadi di masa depan pasti akan menjadi perang yang sangat nggak ngotak dan tentunya sangat-sangat gila. Karena banyaknya orang dengan kekuatan yang gak masuk akal akan saling bertumbuh dan juga berperang. Namun Cagalli masih bisa tenang karena kini bedanya Cagalli telah memiliki kekuatan yang sangat besar, gak kayak dulu lagi gitu anjing. Dengan kekuatan itu Cagalli percaya bisa mengalahkan Leon yang telah membunuhnya dulu. Tunggu saja Leon, inilah giliranmu untuk menangis, ucap Cagalli. Di situ Dino melihat ke bawah sambil memikirkan kenapa dia melakukan semua ini. Bagi Dino, Rimuru adalah orang yang sangat istimewa. Meskipun Rimuru dan Veldanava berbeda, namun Dino merasakan ada kesamaan di antara Rimuru dan Veldanava yang membuat Dino rindu. Bagi Dino, di Tempest merupakan hari-hari yang indah. Meskipun dia bekerja sebagai buruh bangunan, tapi menurut Dino, itu hal yang sangat menyenangkan. Dengan hal itu, dia bisa menemukan sobat ngobrol, sobat ambiar, sobat ngopi. Suara dalam hati Dino berkata, oh shit, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkhianati semuanya, mengkhianati Ramirez. Dino menyesal telah menyerang labirin 5 bulan yang lalu. Atas perintah Filwe, Dino mengkhianati Rimuru dan memanggil teman-teman malaikat kintilnya itu untuk menyerang labirin. Dino bersyukur rencana Filwe gagal dalam penyerangan labirin itu. Dino masih bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia melakukan ini semua. Di saat itu, Dino yakin jika dirinya sekarang sudah dikendalikan Michael. Dino tidak bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Di satu sisi, Dino juga nggak sedih-sedih amat karena Rimuru masih percaya pada dirinya. Dino bahagia Rimuru memaafkannya dengan cara menjadi mata-mata. Sambil tersenyum, Dino melihat tanda kupu-kupu biru yang Zekion tempelkan pada lengan kanan Dino. Dengan tanda itu, Rimuru dan Dino bisa jadi ngobrol tanpa download WhatsApp. Sudah lama sekali Dino tidak merasakan sebahagia ini. Rasa bahagia karena dipercaya oleh seorang teman yaitu Rimuru. Dengan wajah yang ceria, Dino menunggu kedatangan Filwe dan yang lainnya. Kini, para malaikat yang terpilih sudah mendapatkan tubuh. Kekuatannya sangat nggak ngotak, seperti hero baru di Mobile Legends yang sangat-sangat overpower gitu cuy. Dan langganan ban terutama.
Awalnya, Zalario sangat bersyukur memiliki bentuk fisik yang dapat menahan kekuatannya yang sangat nggak ngotak. Tapi masalahnya di sini adalah dia mendapatkan skill dari sistem malaikat yang bernama Skill Ultimate Judgment King Israfil. Awalnya Zalario ingin membuang skill itu, tapi dia takut Michael mengira dia berkhianat. Meskipun Zalario ini bawaan Filwe, tapi kesetiaan Zalario tidak mutlak untuk Filwe. Filwe emang mempercayai Michael, tapi itu tidak berlaku dengan Zalario. Namun untuk saat ini Zalario mengikuti mereka karena Zalario percaya dengan tujuan mereka yang mulia, yaitu menghidupkan kembali Veldanava. Tapi kini masalahnya adalah Zalario telah memperoleh dari skill dari sistem malaikat yang memudahkan Michael bisa mengendalikan dirinya. Zalario tidak ingin keinginannya ditulis ulang karena baginya tidak ada seorang pun yang berhak memiliki kehidupannya dan mengendalikan tubuhnya. Meskipun semuanya sudah terlambat, Zalario masih memikirkan cara untuk menghadapi Michael. Obera juga mengalami hal yang sama, di mana dia juga mendapatkan skill dari sistem malaikat yang bernama Skill Ultimate Salvation King Azrael. Skill itu emang kuat, tapi sebenarnya gak guna gitu loh. Karena Obera sudah terlahir menjadi makhluk primordial yang sudah memiliki otoritas administrasi. Jadi tanpa mengandalkan skill, Obera tuh sudah bisa mengaktifkan segala jenis sihir secara instan. Jadi nggak ada bedanya jika mereka memiliki skill ultimate atau enggak, karena mereka emang sudah kuat dan multitalenta. Obera nggak suka skill ultimate yang baru dia dapatkan setelah inkarnasi. Obera sudah menduga jika skill ultimate yang baru dia dapatkan adalah skill sistem malaikat. Suara dalam hati Obera berkata, "Oh shit, jika aku tidak melakukan sesuatu, mereka mungkin akan mengetahui bahwa aku tidak setia." Nggak lama, bel berbunyi, pintu pun terbuka. Di sana muncul Michael, Filwe, dan Velzat. Setelah itu, mereka semua pun melakukan diskusi tentang strategi apa yang harus mereka lakukan dalam perang selanjutnya. Dino mengatakan untuk tidak menargetkan Tempest, karena labirin di Tempest cukup tangguh untuk dilawan. Makanya Dino menyarankan untuk melawan Tempest terakhir saja. Semua orang yang mendengar pendapat Dino setuju. Bagi mereka, terlalu lama di labirin Tempest berbahaya untuk mereka. Karena dengan Immortal Abadi milik pasukan Tempest, maka pasukan Tempest bisa mengulur waktu dan meminta bantuan negara lain. Dan tentu saja itu akan mempersulit mereka.